Ya pemirsa, kawasan Muara Angke, Jakarta Utara kembali dilanda oleh banjirop sejak 13 Desember lalu. Dan hari ini tepat sudah 6 hari berturut-turut banjir masih saja terjadi. Dan pemirsa, pada saat saya berdiri sekarang, air sudah setinggi betis orang dewasa, sekitar 30-40 cm. Dan pemirsa, seperti yang dapat dilihat di belakang saya ini, masih banyak warga setempat yang tetap melakukan aktivitas sehari-hari. Dan sebentar lagi saya akan ajak Anda untuk melihat bagaimana keadaan rumah warga yang terdampak dari banjir. Banjir yang menggenangi kawasan RW 22 Muara Angke terjadi akibat fenomena supermoon. Air laut mulai pasang sekitar pukul 10 pagi dengan ketinggian lebih dari 1 meter. Hari ke-6 banjirop, masyarakat sudah berusaha untuk beraktivitas. Salah satunya karena ada bantuan 2-3 perahu karet yang disediakan oleh petugas Badan Air dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jakarta. Agus Triawan, petugas Badan Air setempat menjelaskan bahwa perahu karet baru dikeluarkan sekitar 2 hari yang lalu untuk membantu masyarakat beraktivitas. Selama banjir kita baru diadain 2 hari perahu karet darat. Enggak tentu Mbak, kemarin soalnya banjir dari pagi. Nah, kalau sekarang dari jam 10 lah udah naik air. Ya kita ini kan perahu karet disimpan dulu nih sementara di rumah yang pekerja UPS di sini. Nah kemungkinan ketika naik dia dikeluarin. Perahu karet membantu warga setempat untuk mendapatkan akses jalan menyeberang lintasan yang terdampak air banjir. Para petugas setempat dengan sigap lalu lalang untuk mengantarkan warga dari gang-gang rumahnya hingga ke jalan utama Muara Angke. Selagi pasang air laut banjir begini kemungkinan ia akan ditugaskan di sini. Genangan air ini juga dimanfaatkan oleh anak-anak untuk asik bermain bersama. Namun di sisi lain, warga setempat merasakan banjirop ini merugikan hidup mereka karena sudah terjadi selama 15 tahun lamanya. Seperti Jumini, warga yang tinggal di Gang Empang 3 mengaku ini merupakan banjir terbesar selama ia tinggal 19 tahun di sini. Setiap air laut pasang akan memasuki rumahnya hingga ketinggian 1 meter dan kerap merusak barang elektronik seperti kulkas dan mesin cuci. Bahkan untuk tidur pun harus menggunakan karpet yang dilapisi oleh kantong plastik. Di dalam rumah kurang lebih 1 meter. Ya tidurmu kasur pun udah basah, jadi kalau tidur jadi ampar pakai karpet. Kalau barang elektronikmu ya udah habis lah, udah nggak keambil. Di tengah bencana banjir, warga juga kesulitan mendapatkan air bersih untuk mandi, cuci kakus. Sehingga Jumini dan warga lainnya harus mengandalkan air hujan. Ya kalau mandi, kalau lagi ada hujan mungkin bisa tada air hujan. Kalau mungkin sore ada yang jualan ya beli. Itu pun juga kalau ada yang buat belinya. Jadi air masuk ke rumah itu kan terlalu besar. Jadi untuk mencari air bersih setelah membeli air 2 pikul itu di dalam rumah sampai ngapung sampai tumpah. Jadi nggak punya air bersih lagi. Dengan keadaan seperti ini, Jumini meminta pemerintah untuk bisa mengatasi bencana banjir airop di Muara Angke. Ya kalau air masuk rumah itu udah pasti karena rob dari laut. Kalau dengar kabar sih itu ada tanggulnya jebol. Ya kendalanya mah ya namanya kita hidup sendiri ya pasti agak kesusahan. Mungkin kalau bisa ya ada bantuan dari pihak pemerintah. Itu yang diharap ibu. Tapi ya bagaimana lagi ya namanya kita tempat tinggal udah nggak ada lagi, mau kemana?
Ya pemirsa, mari kita bantu doa agar wilayah Muara Angke ini bisa sesegera mungkin terbebas dari banjirop yang sedang terjadi. Sehingga masyarakat setempat bisa kembali beraktivitas ke rutinitasnya yang semula. Dan juga kita doakan bersama juga agar pemerintah Provinsi Jakarta bisa segera mungkin menyelesaikan proyek tanggul sepanjang 21 km yang sekarang sedang dikejar. Dari Jakarta Utara, saya Regina Marcella, Reski Adrian, The ITV.